Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Trisia Tania Ronabella, NIM 1PA21006. Saya mahasiswa dari Universitas Tikes Gria Husada Sumbawa, program studi S1 Keperawatan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang infeksi TORCH pada ibu hamil dengan mata kuliah Keperawatan Maternitas 2. Dosen pengampu Ibu Evi Gustia Kesuma, Escape Nurse, MKes. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu infeksi TORCH. Infeksi TORCH yaitu menjalani masa kehamilan dengan sehat dan normal adalah harapan setiap ibu. Selama menjalani fase kehamilan, ibu perlu memperhatikan hal-hal yang berpotensi atau mengganggu kesehatan janin. Salah satunya itu infeksi TORCH. Infeksi TORCH itu yang merupakan singkatan dari Toxoplasma, Others atau HIV, sifilis, rubella, cytomegalovirus, herpes, dan simplex adalah infeksi yang dapat menyebabkan kecacatan pada janin. Baik, teman-teman bisa memperhatikan gambar di samping ini, Toxoplasma dan siklus kehidupannya. Lanjut, Toxoplasma yaitu pertama, infeksi Toxoplasma disebabkan oleh parasit yang disebut dengan Toxoplasma gondii. Yang kedua itu infeksi Toxoplasma tersebar luas pada hewan dan manusia. Yang ketiga itu bila infeksi ini mengenai ibu hamil pada trimester pertama, akan menyebabkan 20% janin terinfeksi Toxoplasma. Sedangkan jika ibu terinfeksi pada trimester ketiga, maka 65% janin terinfeksi dan bisa mengakibatkan kematian janin. Lanjut, apa itu TORCH pada ibu hamil? TORCH pada ibu hamil itu adalah singkatan untuk kumpulan beberapa penyakit infeksi yang terkait dengan meningkatkan risiko terjadinya abortus atau kelainan atau cacat bawaan pada janin akibat infeksi yang terjadi pada masa kehamilan. Baik, di sini ada macam-macam infeksi traktus genitalia. Yang pertama cervicitis, yang kedua ada adnexitis, yang ketiga ada endometritis, yang keempat ada paramentritis. Oke, cervicitis merupakan infeksi pada serviks uteri. Infeksi uteri sering terjadi karena luka bekas persalinan dan tidak dirawat, dan infeksi karena hubungan seks. Cervicitis yang akut sering dijumpai pada sebagian besar wanita pernah melahirkan. Cervicitis ialah radang dari selaput lendir kanalis atau cervicalis karena epitel selaput lendir cervicalis hanya terdiri dari satu lapisan sel silindris, maka mudah terkena infeksi dibandingkan dengan selaput lendir vagina. Yang kedua ada adnexitis. Adnexitis adalah radang pada tuba fallopi dan ovarium yang biasanya terjadi bersamaan atau Sarwono 1999. Adnexitis adalah suatu radang pada tuba fallopi dan radang ovarium yang biasanya terjadi bersamaan. Radang ini kebanyakan akibat infeksi yang menjalar ke atas dari uterus, walaupun infeksi ini bisa datang dari tempat ekstravaginal lewat jalan darah atau menjalar dari jaringan sekitarnya. Tiga ada endometritis, adalah infeksi pada endometrium atau lapisan dalam dari rahim. Infeksi ini dapat terjadi sebagian kelanjutan infeksi pada serviks atau infeksi tersendiri dan terdapat benda asing dalam rahim. Endometritis adalah peradangan pada dinding uterus yang umumnya disebabkan oleh partus.
Dengan kata lain, endometritis didefinisikan sebagai inflamasi dari endometrium. Ada paramentritis, yang dimana paramentritis adalah infeksi jaringan pelvis yang dapat terjadi beberapa jalan. Secara rinci, penyebaran infeksi sampai ke paramentrium melalui 3 cara, yaitu yang pertama, penyebaran melalui limfe dari luka serviks yang terinfeksi atau dari endometritis. Yang kedua, penyebaran langsung dari luka serviks yang meluas sampai ke dasar ligamentum. Yang ketiga, penyebaran sekunder dari tromboflebitis pelvica. Gejala klinisnya itu yang pertama umumnya timbul pada usia 3 bulan. Yang kedua, prematuritas 25-50%. Yang ketiga, neurologis, mikrosefali, kejang oksitotanus, paralisis, sulit menelan, tuli, hidrosefalus obstruktif. Yang keempat, oftalmologis, chorioretinitis, paling sering strabismus. Yang keempat, ada gejala lain, hepatolemogal, hyperbilirubinemia-nystagmus, katarak, retinal detachment, iritis, skleritis, uveitis, persisten, hipogammaglobulinemia, anemia, trombositopenia, limfadenopati. Lanjut, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yaitu anti-HSV2, 1G, dan LGM. Sangat penting untuk mendeteksi secara dini terhadap kemungkinan terjadinya infeksi oleh HSV2 dan bahaya lebih lanjut pada bayi bila terinfeksi pada saat kehamilan. Berikut ada penata laksanaan. Yang pertama, identifikasi dan vaksinasi terhadap wanita non-imun segera setelah melahirkan atau abortus. Yang kedua, ada vaksinasi terhadap wanita yang berisiko tertular namun belum memiliki kekebalan dengan serologi premarital. Yang ketiga, disarankan untuk menghindari vaksinasi rubella beberapa waktu sebelum atau pada saat kehamilan karena menggunakan virus. Dan yang terakhir ada manifestasi klinis, yang dimana gejala non-spesifik, penyakit neurologis progresif atau ensefalopati dengan gejala kelembatan perkembangan atau kemunduran fungsi motorik, kemampuan intelektual atau perilaku, pneumonitis, interstisial limfoid. Yang kedua, infeksi sekunder. Infeksi optinitis yaitu pneumogitis carini, pneumonia, chronic enetric, trithospordosis, disseminated stroilodiasi, dan dapat terjadi infeksi misalnya varicella primer yang mengakibatkan infeksi menyeluruh pada hati, paru, sistem koagulasi, dan otak, kanker sekunder. Thank you.